Granger ya. Semenjak Granger juga di-ban sama Navi, oke, kita secure dulu gold lane-nya dan berarti membiarkan Kimi bisa diambil sama Navi. Sekarang yang masih flex juga kalau Kimi. Kadang kita lihat di sini, kadang kita lihat Echo, tapi tidak Baxia dan juga Sakura. Oh, mereka mau kasih ini ya, mereka mau kasih Kiminya ke Evos karena mereka udah ambil Basya terlebih dahulu. Yep. Dan makanya ya, Cuma tetap mereka juga harus memikirkan mengenai burst damage di awal juga ya, Prof. Oke, Baxinya bagus kalau di awal, badan double damage ada. Tapi lama-kelamaan di saat orang udah punya item, lah tembus dia. Dan aku suka sih pilihan Baxia untuk ketemu hari ini juga, Bro. Karena pakai Smile kan. Terus kayak ditambah pengurangan ini juga kan, pengurangan shield. Karena seperti kita tahu ya, untuk Chrono Dash yang sebelumnya dia itu shieldnya ada di 130% magic power, sekarang cuma di 100% doang. Jadi otomatis memaksa Harit untuk nge-build item secepat mungkin. Dan memaksa juga dengan purify mungkin ya nanti untuk hari ini sendiri. Tapi pick ketiga setelah adanya Civarsa mau coba untuk secure ke arah mid lane-nya dulu seperti Valentina. Beatrix dulu gimana? Beatrix buat combo juga boleh. Ya, karena kan udah ada Varsha nih, jadi kayak nggak mungkin kan bakal ada Varans lagi, jadi mending ambil Beatrix-nya dulu. Dia udah kayak 100% ngejawab banget setup yang bakal dibuat sama Evos. Ya itu lebih ke Valen gitu ya. Oh, masih mau keren ya? Iya. Makanya buat dua shortcut kan? Kalau aku nangkepnya kayak gini loh, kayak Valentina sebenarnya nggak terlalu perlu diambil duluan sama Navi. Kenapa? Karena Evos juga nggak bakal ambil Valentinanya. Dan even mereka ban Valentinanya, masih ada kemungkinan Evos jatuhnya ngebuang band dan nanti ngebuka potensi untuk hero-hero marksman lain yang bakal dibawakan sama Shiven. Atau bisa ini juga sebuah deny buat Lukasnya Albert. Ya nggak sih, kayak dibikin jadi dilematis. Karena kita udah lihat di match kemarin juga Lukas yang ketemu Valentina ini cukup kesulitan gitu loh. Jadi enak gitu Valentina. Tapi aku ngerasa kayak dengan adanya band terhadap Link ya, ini malah ngebuka potensi Baxianya bakal udah full jadi jungler kayaknya. Iya. Ya maksudnya Lukas buat Albertnya di deny aja udah. Biar gak diambil sama dia. Gak juga. Enggak juga sih kayaknya. Lukas. Ya maksudnya kan salah satu power pick Albert juga. Paham. Tapi balik lagi sih dengan adanya Lukas, mereka minim banget physical damage itu yang pertama. Dan yang kedua, berarti mereka harus mengandalkan Regi sebagai damage dealer. Tapi untuk di sisa hero yang bisa dibawakan, paling-paling mentok di Cici. Iya, harus badan tambahan lagi ya. Minim sisi tadi Iya, ya. dan juga chip kan lumayan tipis ya. Tipis. Beatrix kan sebagai kombinasi ya dari follow up-nya Kalea. Aku ngerasa kayak Beatrix udah paling perfect di sini ya, bareng sama Kalea. Ya. Yang mungkin nanti bisa dibawakan alternatifnya masih ada Kari. Iya. Ini juga Brody juga instan banget, Prof. Brody ya. Brody belum muncul ya? Brody Cuma belum belum muncul. muncul. Brody ketemu harusnya agak sedikit repot ya. Iya. Ya, memang. Ya mungkin mendingan ambil one-on-one aja sekalian kalau gitu. Lebih aman. Oke. Hero Albert lagi kah yang akan menjadi target? Wah ini Navi Nation sih. Tetap semangat dari Postpay, Navi Nation. Setia banget mereka. Tapi dulu itu dia badan tambahan yang ditutup dari sosok Regi. Gokil ya Nation ini. Iya. Tetap menyanyikan dan memberikan semangat. Walaupun tadi pakai kacamata hitam ya, aku ngerti sih alasannya kenapa. Iya. Maksudnya pas dibuka, Sebab. iya. Maksudnya katanya bukan semalam loh, kepikiran sama Vicky. Sebab Iya. Wen ya. Wen ya. Blue. Oke, buat lane lagi ke Kari. Masih ada Yang lain itu Bruno. Bruno setuju. Banyak ya opsinya. Tapi kalau misalkan gold laner semuanya, kayaknya aku rasa bakal terlalu skill nggak sih? Terlalu banyak gitu ya biar buat gold lane. Sementara Baxia ini masih flex. Mereka masih Kalea belum, juga flex. iya mereka masih belum nge-ban kan karena dari jungler-junglernya. Nah ini dia, pasta untuk Lukas. Masih jawaban juga ya, oh. Iya. Karena referensi dari Baxia juga lumayan banyak ya. Kayak kemarin seperti Rob, seperti Jungle, EXP juga ada. Iya. Jadi ya flex banget. Kalau EXP udah pasti ya, nanti menit 2 dan menit 4 bakal jalan duluan dia pakai roda dari Baxia Shield ini. Ya. Itu yang bakal bikin dia benar-benar gerak lebih cepat dibandingkan dengan XP lawan match-up-nya. Alright. Tapi ya untuk pick keempat dari Navi terlebih dahulu. Mau ambil hero Shiva dulu. Moskov, aku lebih suka Moskov di sini. Iya, Moskov, Claude, Bruno, Kari masih banyak banget ya opsinya ya.
decisionnya ada di EVOS. Apakah mereka akan ambil Suyo di sini atau jangan-jangan mereka bakal lepas Suyonya, mereka lepaskan Suyonya, secure objektif lawan Baxia yang menjadi option. Apakah akan ke Fredrin arahnya, membiarkan Harit menjadi hyper carry, tapi minim physical damage sehingga memberikan Regi ruang untuk bermain dengan hero-hero EXP yang punya damage. Seperti Idit, Pakito, walaupun Bene. ini depan Valen juga akhirnya jadi ngasih opsi ya. Iya. Oke, tapi Swimmer dan Cici. Queen Jungle. Queen Jungle. Walaupun aku merasa tidak ada combo yang mungkin terlihat dinamis ya. Karena Guinevere ini lumayan membutuhkan combo knock up elbow. Dan mau nggak mau berarti Guinevere hanya mengandalkan diri sendiri dengan spatial migration. Ya, juga dia berharap dengan follow up dari sendiri Farsa ya. Harusnya ya, kita lihat aja bagaimana komunikasi gitu loh. Iya. Kalau emang ini berjalan, ini bakal jadi kombinasi yang bagus banget. Itu dia, komunikasi dan Benedetta ternyata yang menjadi jawabannya sehingga dengan adanya EVOS yang membawakan chip, mereka udah menjawab dengan jawaban yang pasti. Split push gak ada yang aman, tapi EVOS juga harus memperhatikan lebih jauhnya. Tuh, Benedetta ya. Berarti kali kedua setelah kita melihat Lutfi dengan Benedettanya. Iya. Oke, kejutan kembali terlihat. Bermain mungkin di luar sesuatu yang biasa juga. Kayak Guinevere Jungle muncul untuk Albert. Benedetta untuk Fred juga. Dan seperti apa eksekusinya karena polanya, konsepnya udah ada. Polanya kelihatan, konsepnya udah kelihatan. Tinggal eksekusi, balik lagi. Biasa Selalu seperti itu ya. Nyangkutnya biasa di eksekusi ya. nih. Nyangkutnya di mid game, jangan lupa. Nah, itu dia, mid game karena kedua tim ini suka banget nih untuk nyangkut di mid game. Semoga mid game mereka baik-baik aja. Suka nyangkut di mid game. Oke, kalau begitu untuk menjawab bagaimana jalannya pertandingan di hari yang kedua. Minggu yang ke-9, tidak lolos playoff, tidak apa-apa. Yang penting mereka masih punya waktu untuk bisa berbenah agar tidak menjadi meme selanjutnya. Jadi langsung saja, Navi Nation dan juga EVOS Form, mana suaranya? Terdengar ya semangatnya luar biasa. Keren banget sih. Dan ya, untuk pertemuan antara Erlan dan juga Shiva emang dibiarkan, tapi sepertinya Navi sudah mulai coba untuk menaikkan sedikit tensinya. Bermain cukup agresif sekarang, tidak membuat punya power untuk zoning. Galak juga. Wah, tapi Shiva udah mulai kehadiran tamu tadi undang ya, apalagi Yep. rotasi dari Farsa itu sendiri dengan influence-nya cukup cepat. Apalagi dengan adanya gerakan di area River ya. Jadi otomatis akan membuat gerakan dari Navi juga harusnya lebih cepat untuk react-nya. Secara emblem, Festival of Blood yang dipilih sama Benedetta seperti biasa. Ya, mungkin ada pemilihan untuk spell fan tambahan juga. Dan thrill yang cukup menarik ya dari Worship Ball ternyata. Sehingga mungkin farmingnya lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Bisa galak banget. Oke, X-Magic dipaksa untuk pulang terlebih dahulu. Tapi apakah dia akan membuat X-Magic pulang? Belum. Pulang. Oh, pulang ternyata. Karena dia nggak ada heal ya. Bahaya juga ya kalau misalkan stay di situ. Apalagi kita tahu sendiri lawan adalah Lumineer. Mungkin akan maksain flicker force-nya juga untuk X-Magic nantinya. Yap. Walaupun dia bawa Brandon kan nggak selama itu. Waduh, digangguin banget dan sekarang. Coba kita lihat Killa yang dipaksa untuk bisa menjauh dari area defensifnya sendiri. Iya, agresif banget ya, coba gue dipegang sama Navinya, tapi secara goal tipis-tipis dipimpin oleh EVOS itu sendiri dan hanya ada satu purify nih Prof untuk Navi. Berhasil lagi menebak bagaimana pergerakan dari Pep. Bagus banget predikku tadi dari Albert. Ada power juga. Namun sekarang tidak lagi tadi langsung masuk. Akankah mereka membuat hasil karena untuk sekarang tertinggal sendirian Albert di arah belakang. Albert lah yang menjadi korban. Wah, ini bukan menjadi pertukaran yang adil harusnya. Rotasi cepat dari Navi juga dan bahkan double strike yang karena 3 orang barusan. Iya ya, langsung dari cross ternyata. Dan free turtle harusnya karena nggak bakal ada Albert. Setup tersebut. Portal chip juga belum siap. Mau lebih lagi loh Prof tadi Regi. Kalau ketangkep juga dihajar tuh kayak itu. Ya, mungkin balik lagi ya karena belum terlalu buru-buru untuk menggunakan Tsunami Slam dan sekarang karsnya baru mendapatkan Tsunami Slam. Tapi keberanian ini jangan sampai maju-maju membuka portal dia yang tangkap. Itu bahaya. Ya malah Fred dia mengantarkan timnya ke portal lain. Oke, ya, 1v1 terbentangkan lah dari Spoon Summon Force tapi hanya membuat dari Chipe harus mundur terlebih dahulu dan aku nggak ngeliat dari chipnya ini punya keleluasaan untuk buka vision bro, kayak lebih memang dipegangin nih sama Kar. Ya, karena sekarang kayak lebih aktif ya dalam mencoba menggerakkan roda early game-nya. Karena mungkin mereka udah sadar kayak early game-nya lumayan berbahaya buat mereka ya. Dan Oh, 2 juta po, 40 talent break. Oke, Tapi ini balik lagi ada pertempuran tidak mengangkat siapapun Kars. Bisa ada selamat namun Swallow harus merasakan pada Federal Strike yang dia miliki sendiri. ini semua ya 6 ya prediksinya ya Apa? buat Navi.
dilalui oleh Navi lah diisinya. Tapi Albert tidak connect karena siapapun. Flicker ya, X-Magic. Jadi nanti di set turtle selanjutnya nggak bakal ada Flicker untuk Valentina. Dan pemilihan dari Navi sendiri ya ternyata balik lagi. Belum ada gerakan yang pasti, tapi first itemnya kali ini Worship Ball menuju ke arah Raiden Armor karena mostly magic damage, termasuk juga dengan Erlan. Oke, sementara sekarang di atas akan seperti apa lagi karena Kinya sangat sulit untuk dia bisa berjalan tapi sama Marco langsung dibuka. Sedikit saja bisa membantu dari efek slow yang langsung diberikan dan selamatlah sudah. Ya masih ada flicker tadi untuk Kinya selamat dari kejaran yang dilakukan oleh Navi itu sendiri. Tapi turtle yang kedua sudah muncul. Sementara ternyata di arah bottom lane Fab yang nggak punya space untuk bisa menjalankan split pushnya. Oke, Regi hampir tadi. Karena tipis ya kayaknya Yep. untuk bedanya. Tapi masih memaksakan Regi. Gemes ya. Gemas hanya saja, ya tetap yang penting Saka bisa terjaga juga. Sementara sekarang Ki akankah memanggil rekan-rekannya karena mereka sudah mulai menunjukkan bagaimana kapabilitas dari konstitusi dan sekarang pertempuran kembali terjadi. Terlihat Washipal masih bisa selamat dan harus mundur, tapi ternyata Washipal masih ingin lebih. Washipal masih ingin mencoba Washipal balik arah. Hanya saja menyisakan 2 menit tapi sekarang S-Magic membuka dari Federal Strike tadi hampir saja bisa mendapatkan lagi. Namun sekarang Albert terjebak tapi tidak mendapatkan Zinfei. Albert yang sendiri menjadi X-Magic dari belakang bisa ke Albert selamat. Dan malah Fab dia pun berhasil mengganggu tapi setidaknya menyerahkan nyawanya sendiri. Wah, ini pertukaran yang cukup banyak sebenarnya, tapi keuntungan masih dipegang sama EVOS karena mereka secure karakter tahunnya juga dengan shortcut yang on point. Ya bukan shortcut ya, di mana Worship Ball mendapatkan attack juga dari turtle-nya. Sehingga Gold pelan-pelan akan menuju kepada EVOS dan perlu dicatat dengan adanya Raiden Armor, Worship Ball ini lebih tebal loh dibandingkan dengan sebelumnya ya. Apalagi dengan menggunakan drill dia lebih punya damage dan mostly dari EVOS itu keluarnya adalah bentuk magic damage. Albert dia tipenya magic damage, Swallow Erlan dia juga tipenya magic damage. Cuma Regi nih yang paling bisa ngerontokin untuk early game dari Worship Ball. Itu pun sebelum Antiquiras. Kalau nanti udah mulai menuju ke mid game late game, Antiquirasnya udah siap dari Worship Ball, ya itu bakal terjawab. Dan sekarang Seven Force dari muka, double strike-nya gunakan untuk defensif saja. Tapi Erlan, oke, sudah habis. Dan sekarang waktunya untuk mereka bisa membalaskan. Bisakah Erlan selamat dari tersebut? Dan tidak bisa. Erlan terpancing dengan apa yang dia lakukan sendiri. Namun baru saat terlihat tsunami slide tidak connect dari siapapun karena ada Purify yang sudah digunakan. Ya, kan juga ini agak serba salah ya. Purify-nya benar-benar ditahan, takut-takut nanti ada tsunami slam ke arah dirinya, tapi ternyata Erlan tidak selamat dan upaya tsunami slam menuju ke arah Swallow juga ini masih bisa dihindari dengan cukup baik. Sementara Regi berhasil untuk menghancurkan outer bottom turret. Jadi secara lane jauh ini dipegang juga shortcut. Oke, perang lagi kan? Ada Blizzard terlihat dari atas. Kaget ya. Ini kalau ada shortcut tuh kadang siap gak siap kita harus diep. Iya, benar. Balik lagi ya, tadi nggak berada di Tsunami Slam karena terlalu banyak member dari EVOS. Yang ada Kars yang bakal dimakan kalau misalkan dia paksa dengan Tsunami Slam. Bisa engage yang bagus sebenarnya dari Navi. Oke. Worship Ball layaknya roda yang berputar mencoba untuk bisa menaikkan bagaimana klasmen yang ada di tim mereka, tapi sekarang malah membuat 2 player dari timnya pun langsung menghilang. Dan sekarang X-Magic terbantinglah sudah bisa jadi selamat satu terakhirnya. X-Magic masih bisa mundur. Ya, dan target dari Fab adalah di saat Swallow buka Feeder Ice Strike, dia yang harus menyelinap masuk. Tapi sejauh ini kita melihat memang Fab dapetin Swallow, tapi dia selalu tumbang juga. Akhirnya menjadi pertukaran saja. Dan gak ada yang bisa di-trade ya tadi sama Karsnya juga. Karena Kars sudah menggunakan satu Tsunami Slam. Sekarang Seven Turtle, apakah bakal diambil? Santai, mereka masih akan setup prop. Tapi belum ada pergerakan begitu sentimen dari baru saja Dose Striker. Dia membanting tadi sepertinya kata telur. Tapi Worship Ball malah menghilang pula. Dan dia menjadi korban. Bisakah Pep selamat dan tidak bisa Pep mencoba untuk kabur dan juga menyelamatkan diri. Tapi tidak. Bahkan Kerstekolnya bagikan 2 player sekaligus. Oke, pertukaran yang kembali bisa dimenangkan oleh EVOS ya. Mereka ambil Zero Line dan bahkan Worship Ball yang menghilang. Fab tinggi banget Fabnya. Dia masuk ke dalam tengah-tengah peperangan. Dia yang babak belur duluan sampai harus menelan kematian 5 kali kok. Ya balik lagi ya, karena minimnya kill participation, dia baru dapetin 5 kill participation, jadi baru 5% dari Festival of Blood. Dia juga belum punya War Axe, belum punya Swing sampai item-item sedikitnya. Tapi tetap balik lagi, Fab adalah senjata yang berbahaya nanti di late game, karena Erlan dan juga Swallow selangkah dikit kena Alekto final blow, dia bisa tumbang dengan instan. Ada Hunter Strike dan juga Legend Sword. Sementara yang mungkin perlu diperhatikan dari Navi adalah lini depannya. Karena baik itu Kars atau Worship Ball sekarang bisa ditembus sama Regi. Semenjak kita melihat ya Regi selesai dengan War Axe, dia langsung bener-bener strong banget di depan. Worship Ball ini nggak
bisa lari dari special migration ya. Kayak ditarget terus-terusan, walaupun memang butuh waktu yang lama juga untuk ngebagi worship ball. Tapi sementara nanti mereka nggak akan tinggal diam, mereka akan mencari lagi celah demi celahnya. Karena kemudian juga untuk jungle-nya juga sudah habis semua. Inisiasikah yang akan bisa dilakukan, tapi dalam keadaan yang tertinggal, sepertinya itu bukan menjadi pilihan yang cukup bijak. Jadi lebih menunggu aja EVOS untuk keluar dari segi resource-nya kan, Bro? Atau mungkin bermain dengan formasi yang lebih ekstrim ya. Karena kan balik lagi mereka punya Benedetta. Benedetta ini bisa di cover mungkin dengan Kars dan juga Woshipo, tapi mereka mau Waduh, swellownya Mas bisa selamatkan Kars. Tidak pada Kars siapapun, belum ada yang bisa diambil. Ya, ini masih ada Wishboy. Oh, dibalesin dan lompatis mati yang migration pada dari Violet Pen langsung dikeluar karena selesai. Selesai. Selesai ya. Walaupun memang kayaknya Albert build-nya ke arah defense, tapi ternyata cukup juga untuk bisa mencicil keberadaan dari Kars itu sendiri. wow. Kars lagi-lagi menjadi korban yang pakai tumbang. Vader S-Strike hanya untuk clear wave kayaknya. Setup lagi harusnya bakal dimiliki sama EVOS, tapi balik lagi ya karena belum ada shortcut yang dibuka di harusnya Navi bakal lebih berhati-hati. Ini Woshipo sendirian terlalu jauh sih, di mana teman-temannya sangat jauh pula jaraknya dan Woshipo dikeluarkan bisa-bisa Woshipo. Baxia, rest in peace. Oke, memang sendiri ternyata dia coba untuk tabrak. Follow up-nya gak siap, karena tadi juga untuk X-Magic-nya sudah mengeluarkan IAV terhadap Feeder Eyesight-nya. Yap, dan rekan-rekannya masih ingin stay di dalam area tersebut. Terlalu beresiko di mana tidak ada point contribution yang dimiliki, tapi Reginya menjadi orang terdepan benar bisa mengganggu. Dan sekarang Erwardia mulai maju dengan satu zaman force, di mana dari Chrono Dash-nya sangat-sangat mengganggu dan Purple Buff menjadi tujuan mereka. Wah, ini sedikit miskomunikasi kah yang dialami oleh Navi juga? Karena Woshipo kemudian memang kayaknya dia yang ditugaskan untuk mencari informasi di lini paling depan. Ya terlalu deep gak sih itu? Iya. Ada backup juga kan? Ya emang nggak salah sih untuk bisa dibilang menjadi push yang cukup traumatik untuk Baxia di situ ya. Tapi balik lagi, itu bukan tempat yang nyaman harusnya buat Woshipo. Dia standby terlalu lama di sana, dia tertangkap dan terkena MSO juga dari sama Force. Sementara kalau kita dari itemnya Erlan, dia udah punya Holy Crystal, jadi udah pasti bakal tembus juga dia walaupun Woshipo punya Radiant Armor. Harus lebih berhati-hati juga untuk lini belakang dari Navi termasuk Fem, karena dia sangat-sangat memungkinkan untuk bisa langsung di-burn. Ya, Begitupun dari Kars ya. ini gimana ya, tugasnya kan emang cari informasi. Cuman kalau tadi dia too much information yang dia cari. Iya, terlalu dah. Oke, tapi ya terlihat push yang ternyata wave tengahnya jauh udah masuk duluan, trigger rolling headnya aja karena yang masih menit ke-11 juga. Belum ada upaya lagi yang dilakukan oleh EVOS, tapi ya Navi mereka sudah mulai terjebak di dalam zona defensif mereka. Gak banyak yang bisa dilakukan selain menunggu nih sekarang untuk Navi. Dengan tank jungle udah pasti ya bakal agak sedikit repotan. Dengan adanya 8.500 gold juga, walaupun kalau kita lihat ya Albert yang build-nya juga punya sekarang tank, tapi beda nih. Kalau damage-nya banyak banget yang punya magic, jadi otomatis itu yang bakal merepotin buat lini belakang sekaligus. Dengan adanya Feather Strike, Shiva jadi secara langsung bakal nampok sebelum teamfight. Ini si V-nya juga susah ya dia buat cari space. Susah banget. Susah banget, banyak banget sisi-sisi yang ngeganggu dia. Kayak King juga bisa ngeganggu, Reginya terutama kalau misalkan ketestolnya. Karena kan Shiva dengan repel, dia nggak perlu dicari, dia bakal nyamperin duluan untuk deal damage. Ya, dan jangan lupakan juga ya dengan adanya Swallow, Feather Strike, itu udah pasti bakal mudah banget untuk bisa menjangkau ke arah Shiva. Jadi Shiva sebelum teamfight tuh udah bakal bonyok duluan, dia nggak bisa nge-deliver damage. Sementara Erlan, wah dia bebas banget nih. Beda sama posisi Shiva, di mana dia benar-benar dalam keadaan under. Dengan 8.600 gold, benar-benar Navi hanya bisa melakukan defense karena hampir semua map ini gak ada yang aman dari chip. Alright, tapi memang dari segi adaptation-nya juga sudah terlihat dari segi gold ini jauh banget di gap-nya di antara ESP dan juga jungler-nya terutama. Dan aku ngeliat biasanya untuk Benedetta kan dia lebih memainkan lane jauh, dia bisa menangkan, tapi ini benar-benar dipegangin banget sama Regi dari tadi, bro. Balik lagi sini formasinya nggak main 3-2 gitu loh, kayak duanya di Lord biarin aja. Karena Valentina bisa bareng mungkin sama Kars untuk ngambil portal, nggak diambil anyway. Mungkin X-Magic mungkin mau ambil Feather Strike aja kayaknya. Ya untuk kondisi seperti ini, Feeder Eyesight mungkin ya, buat nge-follow up damage juga, karena lumayan make up damage-nya semenjak dari Shiva-nya under kondisinya. Mereka datang berbarengan loh ini. Benar-benar berbarengan, mereka mencoba. Mereka ingin membuktikan adakah mereka bisa ternyata di bagian belakang malah. Ada sandwich game yang tercipta, siapa yang menjadi korban. Namun Karsnya tertinggal saja, Karsnya masih sempat kalau bisa melakukan sebuah hal.
terpisah. Dua player Iya. malah terbegal loh. Dipindah dari belakang ya, Ki, dengan konsilnya juga. Mengakibatkan akhirnya Navi mereka kehilangan 2 pemain dan Wochipol. Sang pemegang retribution, dia yang harus kembali duluan. Ya ini dia yang seperti aku bilang tadi kan, kenapa Navi masih bisa mendapatkan kemenangan? Karena ketika mereka punya chance, di mana mereka itu mungkin menangi 20%, mereka malah pas mau gas. Dalam keadaan 8.000 gol tertinggal tadi, dan sekarang 2.000 gol tersisa. Kayak bener-bener kayak Navi udah terlalu jauh banget, terlalu deep banget perbandingan dari EVOS-nya juga. Sehingga ya EVOS tinggal tabrak aja nih dengan load yang mereka miliki. Navi nggak bakal bisa berbuat banyak karena balik lagi mereka masih lack of damage. Sangat ya. Sangat lack of damage. Makanya tadi aku sempat bertanya-tanya kenapa X-Magic tidak mengambil karena shortcut. Mereka bisa punish bottom lane-nya. Siapapun yang muncul di bottom lane itu bisa diportal balikan sama X-Magic. Dan plus 1 nih, harus bawa Cars. Biar nanti follow up damage-nya tetap cukup ketika si Vayne mendeliver damage. Ya, tapi ya karena mungkin karena kurang damage jadi lebih ke drive track mungkin dan sekarang untuk defense juga mempertahankan high ground-nya tapi Lord sudah memang sebenarnya benturan di tengah. Yap, dan ada konsil yang sudah terdengar, konsil yang sudah terlihat, zaman pos dibuka, Chronodes dan juga Zero Vision, tapi sekarang coba lihat ada satu lagi pergerakan bentuk indah dilakukan oleh Alphon. Mendadak 2 player dari Navi memukil 3 in total fans yang pelas selajap seketika dan game yang pertama milik Sang Macan. Dan ternyata cukup menahan dari Navi untuk X-Magic terutama sampai akhirnya kita melihat adanya kondisi dari EVOS yang berhasil untuk menguasai segalanya. Wow. Balik lagi dengan adanya game di early game yang ternyata menimbulkan hasil yang positif. Pencurian turtle juga terjadi. Dan itu yang mungkin membuat ya bagaimana EVOS jadinya bisa lebih unggul ketika adanya Basya sebagai jungler. Iya tapi ini nahan banget gak sih buat Navi? Mereka lumayan takut-takut. Gak seperti di early game dan sampai di momen-momen terakhir ini X-Magic bener-bener gak mau ke arah siapapun. Ya itu yang aku bilang loh. Kenapa dia masih punya kesempatan untuk copy ya ke arah dari shotgun terus dia panjangkan aja pada mainnya. Yang penting dia farming. Siapapun yang muncul dia portalin di bawah. Tapi bukan di bagian top lane. Dan ternyata mereka memilih untuk di-fight di bagian top lane. Yang itu tentunya membuat gerakan dari EVOS lebih leluasa. Mereka bisa load dance di sana. Yap. Dan game yang pertama menjadi milik Sang Macan. Mereka berhasil untuk memenangkan 1 game tapi masih ada di game yang kedua. Ya dan juga pemilihan Guinevere ini juga jadi bagus banget. Bagus banget. Dia sebenarnya bener-bener buat ngejawab Baxter juga kan. Buat nangkap-nangkap ke depan gitu. Dan emang kebetulan dengan adanya power dari Magic yang terlalu banyak ya, Erlan dia arahnya kuat jadi di game, Swelo juga dengan modal 2 item jadi dia udah pasti punya persenjataan yang tinggi. Jadi makanya itu yang membuat kenapa Raden Armor-nya itu bisa tembus. Ya dan tadi juga ada follow up yang memang benar-benar bisa dilakukan oleh Swelo ya. Jadi makanya itu berjalan dengan sangat baik dan begitu banyak kesalahan pergerakan. Ya gak connect ya terutama ya Itu untuk tuh. Navi. Nabi lo kok kayak gini. Mau maju duluan. Ya, Loh. di saat informasi harusnya tadi udah kelihatan juga kan ini X-Magic buka feeder live track buat clear. Saat maju sebenarnya kalau ada feeder live track ada follow up kan? Ya. Tidak ada ya. Momen-momennya semuanya dipegangin sama Albert dengan Guinevere juga dan terutama Regi. Ini Regi kebuat split push yang ingin diupayakan oleh Feb ini benar-benar patah. Dan akhirnya Feb dipindah tugaskan juga. Dia lebih fokus untuk diincar aja belakangnya terutama Swelo. Ya, tapi itu lagi ya, job desk utamanya dengan pick Benedetta jadi gak work sama sekali. Keputusan dia untuk milih langsung dalam teamfight sebelum itemnya lebih dominan, itu udah pasti bakal jadi sebuah misplay yang sangat fatal adanya. Sehingga itu yang membuat EVOS jadi lebih bebas untuk mendapatkan objektif dan balik lagi. Memang Dada tidak bisa bohong ya. Perolehan turtle kedua, 54 tambah 2 turtle barusan 56 sekarang. Bahkan memuncaki rantai dari turtle lainnya kita. Iya dia suka kayaknya sama kuda-kuda ya. Pengen nggak sih sekarang? Berbeda ya. Apa itu tadi? Dan kepegang semuanya dengan follow up yang cukup juga sih dari pos terutama. Kelihatan banget gitu. Untuk di fight mereka enak banget. Stormrider-nya ada, CC-nya cukup. Ya, kalau boleh jujur sih aku ngeliatnya emang dari segi draft ya, itu Baxianya emang benar-benar strong banget harusnya. Dan 4 teamfight-nya ya, ada Kalea, Valentina, Intel, ini tuh udah perfect combination banget. Cuma balik lagi, ternyata tujuan kita loh melihat, oh oke, Valentina ternyata buat menjawab dari chipnya, ya itu tidak terrealisasi. Tidak ada tadi. Tidak ada sama sekali. Ternyata berarti yang kita lihat dari tadi ya, ini Valentina emang benar-benar pure buat nge-react pick dari Farsha. Kalau misalnya kita ngomongin react pick dari Farsha, tangguh, mending game sekalian. Karena
Baxia Yi, dia bisa menguasai teritori dan memberikan efek immobilize juga biar mereka target dari Baxia-nya itu bakal connect juga sama reward manipulation-nya dibuat sama Yi. Ya, berarti ready-nya mengikat siapapun yang ada di depan. Terutama korbannya paling sering Kars. Ya, udah pasti kan. Ini dari tadi tuh. Lo kok sendirian Nah ini juga bagus nih, D-nya dari belakang. Nah ini balik lagi kan, mereka bisa push bareng wing-nya, mereka membiarkan Evo terjun Lord, tapi mereka tidak memilih untuk hal tersebut, mereka memilih biar ambil resikonya lebih tinggi. Mereka mau engage Lord-nya ketika level Albert itu jauh di atas dari Washington. Ini juga nahan banget Ice Magic, kamu ngeliat nahan banget ya. Gak ada upaya